bertemu kembali dengan video belajar asyik di Petra School bersama Teacher Eni dan Teacher Leoni. Hai, pernahkah kamu berpikir atau bertanya bagaimana energi listrik itu dapat sampai ke rumah kita? Atau dapatkah kamu bayangkan bagaimana hidup tanpa listrik? Ya, kita tidak akan bisa nonton TV, tidak bisa bekerja menggunakan perangkat elektronik, apalagi menggunakan HP. Kita juga tidak bisa diterangi oleh cahaya lampu, dan kita akan kepanasan karena tidak ada energi untuk menyalakan AC atau kipas angin. Nah, dari video pembelajaran hari ini, kita akan belajar bagaimana listrik dihasilkan, disalurkan, dan betapa pentingnya kita menghemat listrik. Simak baik-baik ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Demikian halnya juga energi listrik dihasilkan dari pemanfaatan energi yang dihasilkan oleh alam. Seperti arus air yang dimanfaatkan PLTA untuk menghasilkan listrik. Panas bumi yang dibutuhkan PLTG untuk menghasilkan energi listrik. Batu bara yang dibutuhkan PLTU untuk menghasilkan energi listrik. Uranium yang dibutuhkan PLTN untuk menghasilkan energi listrik, angin yang dibutuhkan PLTB untuk menghasilkan energi listrik, dan panas sinar matahari yang dibutuhkan PLTS untuk menghasilkan energi listrik. Nah, kali ini kita akan belajar tentang cara kerja PLTA. Simak baik-baik penjelasan berikut ya. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA adalah suatu sistem pembangkit energi listrik dengan cara memanfaatkan aliran dari air yang kemudian diubah menjadi energi listrik melalui putaran turbin dan generator. Pembangkit listrik tenaga air bekerja dengan cara mengubah energi potensial air dari bendungan atau air terjun menjadi energi mekanik dengan bantuan turbin air. Dan dari energi mekanik diubah menjadi energi listrik dengan bantuan generator. Bendungan berfungsi menaikkan permukaan air untuk menciptakan tinggi jatuh air. Intake adalah pintu air yang berguna untuk memasukkan aliran air menuju turbin melalui pipa pesat. Pipa pesat adalah saluran pipa air yang menuju ke turbin. Nah, di dalam pipa ini tekanan air akan naik. Turbin berfungsi untuk mengubah energi potensial menjadi energi mekanik. Air akan memutar sudut-sudut dari turbin sehingga turbin berputaran. Perputaran turbin ini kemudian dihubungkan ke generator. Generator yang terhubung ke turbin dengan bantuan poros dan gearbox memanfaatkan perputaran turbin untuk memutar kumparan magnet dalam generator sehingga terjadi pergerakan elektron yang menghasilkan arus AC. Trafo digunakan untuk menaikkan tegangan arus bolak-balik agar listrik tidak banyak terbuang saat dialirkan melalui transmisi. Trafo yang digunakan pada bagian ini adalah trafo step up. Transmisi berguna untuk mengalirkan listrik dari PLTA ke rumah-rumah atau industri. Sebelum listrik dipakai oleh rumah atau industri, tegangannya diturunkan lagi dengan trafo step down. Dibandingkan dengan pembangkit listrik jenis yang lain, PLTA ini cukup murah karena menggunakan energi alam. PLTA juga tidak menimbulkan pencemaran. PLTA dapat dipadukan dengan program lainnya seperti irigasi dan perikanan. PLTA juga dapat mendorong masyarakat agar dapat menjaga kelestarian hutan dan ketersediaan air juga terjamin. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, mari kita ulang secara ringkas ya. Berawal dari air dari waduk atau sungai, masuk melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan. Air di dalam pipa pesat mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin melalui katup pengatur tekanan untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Energi potensial air kemudian menggerakkan turbin
Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Berikutnya, bagaimana proses menyalurkan energi listrik? Mula-mula, listrik dihasilkan di pembangkit listrik. Kemudian, arus listrik dialirkan ke gardu atau transformator penaik tegangan listrik. Tujuannya agar daya listrik tidak turun ketika menempuh jarak jauh, misalnya melewati pegunungan dan hutan. Selanjutnya, muatan arus listrik dialirkan ke saluran transmisi. Saluran transmisi berupa saluran udara tegangan ekstra tinggi atau disingkat dengan SUTET. SUTET ini menyebar di seluruh negeri. Dari SUTET, listrik dialirkan ke transformator penurun tegangan, selanjutnya dialirkan ke saluran distribusi. Pada saluran distribusi, terdapat alat penurun tegangan yang akan menurunkan arus listrik. Pada saluran distribusi ini berperan untuk mengalirkan listrik ke rumah-rumah melalui kabel listrik, hingga listrik dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah cara menyalurkan energi listrik dari pembangkit listrik hingga sampai ke rumah-rumah. Berikutnya, kita harus memperhatikan bagaimana cara menggunakan energi listrik secara aman. Yang pertama, pastikan steker dan stop kontak dalam keadaan kering agar tidak korsleting. Yang kedua, saat memasukkan steker pada stop kontak atau menekan saklar, tangan harus kering agar tidak tersetrum. Yang ketiga, jangan menggunakan kabel yang terkelupas karena jika tidak sengaja tersentuh akan tersetrum. Yang keempat, jangan menumpuk steker pada satu stop kontak karena beban berlebih dapat membuat kabel panas dan terbakar. Yang kelima, apabila terjadi kerusakan instalasi listrik atau alat elektronik, sebaiknya meminta bantuan para ahli. Yang keenam, tidak boleh memasukkan benda atau jari dalam lubang stop kontak agar tidak tersetrum. Ya, memang energi listrik sangat diperlukan dalam kehidupan manusia. Tetapi, kita juga harus tahu betapa pentingnya kita menghemat energi listrik. Selain kita dapat menghemat biaya tagihan listrik, kita juga dapat mengurangi pemanasan global yang terjadi di bumi kita. Nah, sekarang apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi listrik? Tahukah kamu bahwa mengganti bohlam lampu menjadi lampu hemat energi seperti lampu LED dapat membantu menghemat penggunaan listrik hingga lebih dari 50%? Tak hanya lampu, kini juga telah banyak peralatan elektronik rumah tangga seperti mesin cuci dan AC yang telah dirancang lebih hemat energi. Umumnya, label hemat energi telah diberikan kepada peralatan elektronik yang dijual di pasaran, seperti label Energy Star di Amerika Serikat. Selain memastikan perangkat elektronik dalam keadaan mati saat tidak digunakan, ada baiknya mencabut steker dari perangkat elektronik tersebut agar lebih hemat energi. Meskipun tak digunakan dan menyala, perangkat elektronik yang masih terhubung dengan listrik nyatanya masih akan mengonsumsi energi listrik. Inisiatif untuk hemat air di rumah perlu dilaksanakan agar lebih hemat energi. Hal-hal praktis seperti mencuci baju dengan mesin cuci saat pakaian kotor sudah banyak, dan mandi menggunakan shower dapat menghemat pemakaian air. Dengan memperbaiki sirkulasi udara dan pencahayaan di rumah, kita dapat membuat udara di ruangan jadi nyaman tanpa perlu menggunakan AC atau kipas angin, serta tidak perlu menyalakan lampu pada siang hari, sekaligus menjadi hemat energi. Dan yang kelima, ayo kita beralih ke sumber energi ramah lingkungan. Misalnya, penggunaan panel surya untuk menghangatkan air. Dengan memanfaatkan panas matahari, kita dapat tetap menikmati mandi dengan air hangat tanpa perlu takut rumah menjadi tidak hemat energi. Oke, demikian bahasan hari ini. Terus semangat ya! Like, share, and subscribe Petra School Semarang. God bless you!